Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا حلالا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kekuatan, khususnya menjelang bulan Ramadan ini. Semoga Allah panjangkan umur kita dan diberikan hidayah serta taufik untuk bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan menggali hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kajian sirah nabawiyah. Ini adalah salah satu bagian daripada upaya kita, usaha kita untuk semakin menguatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus untuk kita sebagai sarana semakin memahami jalan kehidupan beliau, sehingga diharapkan hal itu akan mendorong kita untuk semakin bersemangat untuk ittiba, mengikuti ya setiap kebaikan yang beliau contohkan kepada kita semuanya. Masyarul muslimin, jamaah rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan pasca perang Badar, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan efek yang sangat besar bagi kaum muslimin, sekaligus juga pelajaran yang sangat besar bagi seluruh kaum muslimin. Di antara pelajaran-pelajaran besar yang didapatkan, karena ini merupakan perang besar pertama dalam Islam, kemenangan pertama dalam Islam, karenanya di sini banyak sekali pelajaran-pelajaran penting yang ingin Allah sampaikan kepada kaum muslimin. Di antara poin yang paling penting yang ingin Allah sampaikan adalah haqiqatun nasri minallahi ta'ala. Allah ingin menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa hakikat kemenangan itu berasal dari Allah. Kemenangan yang nyata itu sumbernya dari Allah, bukan berasal dan bersumber dari kekuatan yang dimiliki oleh manusia, baik berupa banyaknya jumlah pasukan ataupun kecanggihan perlengkapan dan persenjataan. Inilah yang sangat jelas dan nyata Allah berikan pelajarannya kepada kaum muslimin agar menjadi sebuah kaidah kemenangan sampai akhir zaman. Jadi hal ini terus berlaku sampai dengan akhir zaman, bahkan sudah diberlakukan jauh sebelum umat Islam itu ada. Sudah pernah kita sampaikan dulu ketika di masa Bani Israel diperintahkan oleh Allah masuk ke Palestina, Baitul Maqdis, lalu mereka meminta seorang pemimpin. Allah pilihlah bagi mereka Talut sebagai pemimpin. Talut dipilih Allah sebagai pemimpin karena dia memiliki kapasitas bastotan fil ilmi wal jism. Selain dia adalah orang yang beriman dan taat dalam keimanan, dia juga memiliki kelebihan, yaitu fisik yang kuat dan ilmu yang memadai. Lalu Talut ini membawa pasukan dari kalangan Bani Israel yang sudah terseleksi dengan berbagai macam ujian, hingga tersisalah sedikit sekali pasukan, tetapi yang sedikit itulah justru Allah jadikan sebagai sarana untuk meraih kemenangan. Maka muncullah satu kalimat yang sangat menarik yang Allah abadikan dalam Al-Quran,
Ini merupakan salah satu pelajaran yang mereka ambil. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak. Nah, yang paling inti di belakang biidznillah, karena adanya izin perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini merupakan bagian daripada sunnatullah. Sebenarnya kalau kita merenung, apakah Allah tidak mampu mengalahkan musuh-musuhnya sendirian saja tanpa bantuan dan pertolongan manusia? Jelas jawabannya adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa di atas segala-galanya. Wallahu ghalibun ala amrih. Allah itu pasti menang ala amrihi untuk memberlakukan seluruh perintah dan keinginannya. Fa'alun lima yurid, Allah bisa berbuat apapun yang dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak perlu dan tidak boleh dan tidak akan pernah ditanya kenapa Allah melakukan ini dan itu. Tidak ada pertanyaan begitu. Justru sebaliknya, manusialah yang akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban atas amalnya. Tetapi sebagai sebuah bentuk sunnatullah, ada sunnah sebab dan akibat yang Allah berlakukan sebagai hukum di dalam kehidupan dunia, maka Allah menjadikan walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din. Ya, kalau bukan karena Allah ingin mengalahkan satu kelompok dengan kelompok yang lain, ya, maka Allah jadikan kelompok kaum muslimin sebagai sarana untuk menghancurkan orang-orang kafir, menghancurkan ahlul batil, sehingga agama Allah ini kemudian tegak di atas muka bumi. Sehingga di sini kita melihat bahwa ada ataupun tidak ada orang yang berjuang di jalan Allah, Allah tetap menang. Ada atau tidak ada manusia yang mau menolong agama Allah, Allah tetap menang. Ya. Sedikit ataupun banyak yang berjuang di jalan Allah, Allah tetap menang. Hasil akhirnya sudah diketahui. Tetapi karena Allah ingin supaya hukum dunia ini berlaku, dan karena Allah juga ingin mengangkat derajat kaum muslimin dan derajat orang-orang yang berjuang fi sabilillah, maka Allah jadikan ada sunnah berupa al-jihad fi sabilillah. Jadi manfaat jihad itu kembalinya kepada kaum muslimin, kembalinya kepada umat manusia, kembalinya kepada orang yang berjuang. Nah, ini sangat tegas ya rahimakumullah. Allah ungkapkan di dalam diantaranya surah Ali Imran 126 yang nanti juga dikuatkan dalam surah Al-Anfal ayat ke-10. Dalam Ali Imran 126 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bi. Wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim." Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan tidaklah Allah menjadikan kemenangan itu illa busyra, melainkan supaya menjadi kabar gembira bagi kalian orang-orang beriman, walitatma'inna, dan supaya hati kalian menjadi tenang. Wa man nasru illa min indillah, dan tidak ada kemenangan dari manapun melainkan kemenangan itu datangnya min indillah, dari sisi Allah, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Al-Anfal ayat 10 sama, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Sama ayatnya persis. Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira bagi kaum beriman dan supaya menenangkan hati mereka, dan tidak ada kemenangan kecuali sumbernya berasal dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sehingga ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat memang dalam faktor perang Badar ini jelas dari sisi jumlah kalah, dari sisi perlengkapan perang kalah, sangat jauh kalahnya. Bahkan kaum muslimin sempat tidak mau berangkat perang, enggan untuk berperang, sampai kemudian Allah teguhkan hati mereka. Direkam di halaman pertama surah Al-Anfal. Mereka tidak ingin perang karena mereka tujuannya adalah mencegat rombongan Abu Sufyan mengambil harta mereka. Tapi ternyata Allah
jadikan justru mereka harus bertemu dengan musuh yang jumlahnya lebih besar, persenjataannya lebih lengkap. Dan Allah berikan kemenangan kepada mereka karena mereka memiliki keimanan yang kokoh dan bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian kaum muslimin saat itu sama sekali tidak mengandalkan kekuatan dirinya, tidak mengandalkan kekuatan senjatanya, tidak mengandalkan kekuatan jumlahnya, tapi benar-benar mereka hanya berserah, pasrah, meminta pertolongan kepada Allah. Bahkan kalaupun kita pernah sampaikan, Allah turunkan di saat perang Badar itu ribuan malaikat yang membantu, sampai musuh-musuh itu tersungkur, terjungkal, nggak kelihatan siapa yang memukul, siapa yang mendorong, nggak kelihatan. Itu jelas malaikat. Bukan malaikat yang menjadi sebab kemenangan, tetapi adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini poin penting yang dipahami oleh kaum muslimin setelah peristiwa perang Badar, dan tentu ini harus menjadi pelajaran besar dalam kehidupan kita. Kita ini dalam kehidupan selalu ingin sukses, Pak. Dalam hal apapun, pendidikan pengen sukses, pekerjaan pengen sukses, dalam hal apapun, karir pengen sukses. Dan kita harus fahami bahwa kesuksesan itu datangnya dari Allah. Maka barang siapa yang berserah diri, meminta kemenangan dari Allah, lalu dia taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi Allah berikan kepadanya kesuksesan. Walaupun kesuksesan di sisi Allah itu tidak selalu berarti mendapatkan semua urusan dunia yang diinginkan. Kalau persepsi manusia kan maunya begitu, sukses itu adalah semua yang diinginkan tercapai. Itu menurut manusia. Tapi bagi Allah, dalam cara pandang Allah, sukses itu tidak begitu. Boleh jadi ada orang berusaha pengen jadi orang kaya, puluhan tahun dia usaha nggak kaya-kaya, Pak. Boleh jadi ada orang pengen karirnya sampai level paling tinggi, dia sudah berusaha, udah taat, udah sholat, udah doa, tapi nggak sampai derajat paling tinggi. Karena memang Allah menginginkan suksesnya manusia bukan di situ. Mungkin ini kalau urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan membela agama Allah seperti ini, kemenangan itu pasti tercapai. Kemenangan pasti tercapai. Karena itu saudara-saudara kita yang berjuang, baik itu di Palestina, di Suriah, dimanapun berada, mereka yakin dengan janji Allah. Kemenangan Allah itu pasti. Tapi kita nggak tahu kapan waktunya dan bagaimana caranya, kita nggak tahu. Maka mereka hanya berusaha. Apakah di masa mereka Allah berikan kemenangan, ataukah di masa anak mereka atau mungkin cucu mereka. Yang penting berjuang itu adalah terus kita berusaha. Nah, itu yang mereka pahami. Sehingga satu berjuang tewas, datang lagi yang lain tewas, datang lagi yang lain tewas. Hal yang biasa. Tidak akan menyurutkan semangat perjuangan kaum muslimin, karena hasil akhirnya sudah diketahui, pasti menang. Gitu. Yang sudah gugur duluan mendapatkan kenikmatan di sisi Allah, yang masih hidup, dia punya kesempatan menyongsong kemenangan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karena itu di dalam banyak peristiwa yang terjadi dalam perang Badar, di antaranya Rasul sempat melemparkan pasir kepada musuh, dan dari pasir yang dilempar Nabi itu semua musuh matanya kelilipan. Secara logika nggak mungkin semuanya kena, paling beberapa. Tetapi begitulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kaum muslimin, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Bukan kalian yang membunuh musuh, tapi Allah yang membunuh mereka. Memang hakikatnya pedangnya yang didorong oleh kaum muslimin, panahnya yang diluncurkan, tombaknya yang ditusukkan, kasat matanya. Tetapi yang menjadikan pedang itu mengenai sasaran, panah itu sampai kepada sasaran, itu Allah. Nah, ini hakikat yang harus kita pahami. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Dan tidaklah engkau melempar ketika engkau melemparkan anak panah, melainkan Allah lah yang melemparkannya. Ini ayat yang banyak dibaca oleh mujahidin Palestina saat menembakkan rudal ke arah tanknya musuh. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Jadi ya Allah, saya cuman tugasnya ngelemparin saja.
Tapi yang punya kehendak ini kena apa tidak engkau. Ini kan perpaduan antara ikhtiar maksimal dengan tawakal yang kuat kepada Allah. Karena itu kita melihat banyak sekali keberhasilannya. Karena mereka menyandarkan kemenangan itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hakikat ini jamaah rahimatullah adalah kaidah yang akan terus berlaku sampai dengan akhir zaman. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimatullah. Di antara pelajaran besar yang didapatkan kaum muslimin dalam perang Badar ini adalah Yaumul Furqan, yaitu hari yang membedakan, Al-Furqan. Sebagaimana juga Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Furqan itu artinya adalah yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Nah, peristiwa perang Badar ini benar-benar memisahkan mana yang berada di atas al-haq, mana yang berada di atas al-batil. Bahkan informasi seperti ini tidak hanya didapati oleh kaum muslimin, bahkan seluruh manusia yang tinggal di Jazirah Arab. Pasca perang Badar ini, nama kaum muslimin melambung begitu tinggi, sebagaimana prediksi orang Quraisy zaman dulu. Ini Muhammad ini kalau didukung sebenarnya, kelak dia akan menguasai orang Arab dan orang selain Arab. Mereka sudah memprediksi. Ya, tetapi kesombongan mereka menghalangi mereka untuk mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu yang menjadi penyebab mereka tidak dapat hidayah. Padahal mereka sudah paham, karena mereka tahu apa yang dibawa Nabi Muhammad ini bukan dari dirinya sendiri. Ya. Ini berasal dari Tuhan semesta alam yang pasti, yang namanya Tuhan itu pasti menang. Mereka sudah tahu dari awal, sudah memprediksi. Tapi begitulah kecongkakan, kesombongan, hawa nafsu mengalahkan dan menghalangi mereka dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Anfal 41 Allah berfirman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Pada hari bertemunya dua pasukan, yaitu disebut Yaumul Furqan, hari yang membedakan, persis tanggalnya 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Karenanya di sebagian negara Arab, wabil khusus Mesir, 17 Ramadan itu bukan diperingati sebagai nuzulul Quran, Pak, tapi diperingati sebagai Yaumul Furqan, hari perang Badar, di mana Allah memberikan kemenangan pertama kepada kaum muslimin. Jadi auranya itu aura jihad fisabilillah. Ya. Nah, Furqan di sini jamaah rahimakumullah adalah Furqan yang amat sangat besar, ya. Cakupannya sangat luas dan mendalam. Al-haqqul ladzi yatamatsal fi tafarrudillah, yaitu kemenangan al-haq yang terwujud di dalam pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemenangan perang Badar sama dengan kemenangan tauhid di atas kemusyrikan. Bahwa kemusyrikan telah dikalahkan dan tauhid telah menang. Karenanya kita melihat syiar pada saat perang Badar itu adalah ahadun ahad. Ya, teriakan yang diteriakkan kaum muslimin saat mereka perang adalah ahadun ahad. Ini jelas perang akidah antara tauhid dengan kemusyrikan. Ini bukan perang politik, Pak. Ini bukan perang perebutan wilayah, bukan. Ini perang eksistensi antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Dan Allah telah memenangkan nilai-nilai tauhid di atas kemusyrikan. Makanya disebut Al-Furqan. Tauhid mengalahkan kemusyrikan. Begitu pula disebutkan Furqan di dalam urusan bahwa orang-orang yang senantiasa membela kebenaran dan membela al-haq diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya, sehingga itu merupakan bentuk pemenuhan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, karena mereka konsisten telah bersabar dalam waktu yang sangat panjang, 13 tahun, dalam penderitaan, dalam cacian, dalam tekanan, dalam bayang-bayang kematian dan macam-macam. Mereka tetap teguh, sabar, kokoh, sabat, tawakal, dan konsisten di atas keimanan. Ya, bahkan mereka sebenarnya mampu mengangkat senjata, tapi karena Allah belum perbolehkan, mereka tidak mengangkat senjata. Maka disinilah Allah berikan Al-Furqan. Di hari itu
Allah berikan kemenangan yang gemilang, mengalahkan musuh-musuh yang dulu mencacinya, yang dulu menghina mereka, yang dulu menyakiti mereka. Sekarang para togut-togut yang menyakiti mereka selama 13 tahun di Mekah, sekarang mayoritas mereka telah tewas di perang Badar. Bahkan sebagiannya lagi menjadi tawanan perang. Artinya kalau dulu mereka merasa mulia, sekarang mereka dihinakan. Dulu mereka menghinakan kaum muslimin, saat ini mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar begitu jelas furqannya. Perbedaannya begitu jelas. Ya sama seperti hari ini antara kaum muslimin di Gaza dengan Yahudi. Ya, dulu sekian puluh tahun mereka menghinakan kaum muslimin di Gaza. Mereka berbuat zalim, mereka namanya dipuji seluruh dunia. Dianggap sebagai negara paling canggih, paling kuat militernya, paling hebat lembaga spionase intelijennya. Ya, perang selama 1 tahun, Tufanul Aqsa, ya, meruntuhkan semua bangunan informasi yang selama ini mereka sampaikan kepada dunia. Ya, sekarang siapa yang tidak mencaci Israel? Semuanya hampir mencaci Israel, kecuali orang-orang yang menutup mata dari itu semua. Bahkan negara-negara juga begitu. Ya, hari-hari ini ya, Saudi, Mesir mulai membelot kepada Israel dan Amerika. Ya, ini mudah-mudahan peta perpolitikan dunia ini makin menarik makin lamanya. Ya, tentu bukan berarti kita menginginkan perang, tetapi menunjukkan bahwa bergaining kaum muslimin mudah-mudahan dengan ini akan semakin baik di mata dunia, dan ini menandakan bahwa kemenangan kaum muslimin ya semakin dekat. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian juga di antara pelajaran besar yang Allah berikan kepada kaum muslimin dalam perang Badar ini adalah al-wala wal barra, ya, yaitu loyalitas sejati hanya kita berikan kepada Allah dan Rasulnya serta kaum muslimin, bukan kepada kerabat dan siapapun yang bukan orang yang beriman. Ini jelas sekali. Coba kita bayangkan, perang Badar ini perang antara saudara melawan saudara, anak melawan orang tua. Sebenarnya kalau ditanya apakah mereka ingin perang itu, nggak pengen, Pak. Tapi sudah pernah kita sampaikan bahwa perang itu tidak sama sekali direncanakan. Kaum muslimin tidak berencana perang, ya. Mereka hanya pengen mencegat rombongan Abu Sufyan, tapi Allah kehendaki terjadi perang. Dan dilalahnya gitu kan, dengan kehendak Allah, rombongan 1000 pasukan dari Mekah ini sebagiannya adalah saudara-saudara mereka sendiri. Ada Abu Bakar As-Siddiq, dia berada di barisan kaum muslimin, sementara di seberang sana di antara 1000 orang kaum musyrikin ada anak kandungnya yang bernama Abdurrahman. Ada namanya Mus'ab, Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Abu Hudzaifah di barisan kaum muslimin, sementara di seberang sana ada ayah kandungnya Utbah bin Rabi'ah yang menjadi musuh Islam sejak awal munculnya. Ada namanya Mus'ab bin Umair, sang pembawa panji saat perang Badar. Dia berada di barisan kaum muslimin. Di seberang sana ada saudara laki-lakinya namanya Abu Aziz bin Umair. Ya. Abu Aziz ini kelak tertangkap jadi tawanan perang di tangan kaum Ansor. Kata Mus'ab, pegang baik-baik orang ini karena ibunya punya banyak harta. Ya. Maka saudaranya komentar, apakah seperti itu wasiatmu untuk saudaramu sendiri? Ya. Kata Mus'ab bin Umair, ya, yang saudaraku adalah yang ini, kamu bukan. Ini bukan berarti Mus'ab mutus silaturahim, bukan, Pak. Karena ini suasana perang. Ya, bukan berarti Mus'ab itu mutus silaturahim, bukan. Ini suasana perang. Karena bagaimanapun bahwa yang disebut saudara itu adalah orang yang tersambung dengan keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sedangkan hubungan darah, kalau dia tidak disambung dengan ikatan keimanan, dia tidak akan tersambung. Putus, ya, akan terputus. Jangankan dalam urusan akhirat, urusan dunia saja bisa putus. Apa diantaranya? Kalau ada seseorang meninggal dunia dan tidak ada ahli waris kecuali saudaranya yang non muslim, tetap dia tidak bisa mewarisi karena dia non muslim. Salah satu penghalang waris adalah kekufuran, tidak bisa mewarisi.
Itu apalagi urusan akhirat. Ada lagi kemudian beberapa yang lainnya. Rasulullah sendiri menghadapi keluarganya dari Bani Hashim. Ada Abbas, ada ponakannya dan lain sebagainya. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, tetapi mereka menunjukkan sikap al-wala, loyalitas sejati hanya mereka berikan untuk Allah dan Rasulnya. Hari itu di saat hari peperangan, mereka hanya akan membela Allah dan Rasulnya. Meskipun di seberang sana adalah saudaranya sendiri, anaknya sendiri, bapaknya sendiri, karena suasananya perang. Kalaupun seandainya mereka bertemu pedang dengan pedang, saling melawan, maka kalaupun terjadi pembunuhan, tidak dipersalahkan, karena kondisi sedang perang. Kalau dalam kondisi normal, iya, mereka saling berbuat baik, kondisi normal. Di dalam Al-Quran ada itu panduannya, di dalam juz ke-27, bahwa kalau orang beriman itu berbuat baik, tidak memusuhi, tidak mengusir, maka kewajiban kita adalah membalas kebaikan mereka dengan kebaikan yang serupa, bahkan yang lebih baik lagi. Tapi kalau suasana perang, kan pilihannya antara dibunuh atau terbunuh, ditawan atau kita yang menawan, itu kan pilihan perang. Sehingga loyalitas di situ benar-benar diuji. Di sini 314 kaum muslimin benar-benar diuji oleh Allah loyalitasnya. Kamu lebih loyal kepada Allah atau lebih membela saudara-saudaramu yang musyrik dan memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini kan berat sekali, Pak. Karenanya wajar kalau veteran perang Badar ini Allah berikan garansi diampuni dosa mereka semua. Rasul mengatakan, pergilah kalian, lakukan apapun yang kamu mau, Allah sudah mengampuni dosa kalian semua. Ini veteran perang Badar, karena teruji, Pak, keimanannya, loyalitasnya dan lain sebagainya. Al-Barra, mereka berlepas diri dari orang-orang musyrik meskipun itu orang tuanya sendiri, bapaknya sendiri dan lain sebagainya. Nanti silakan dibaca di akhir surah Al-Mujadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wa rasulihi yuwadduna man hadallaha wa rasulahu. Tidak akan ditemukan, engkau tidak akan menemukan, wahai Muhammad, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mungkin mereka menjalin hubungan kasih sayang, loyalitas kepada orang-orang yang menyusahkan Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu bapak-bapak mereka, saudara mereka, anak mereka. Ini loyalitas benar-benar diuji. Al-wala wal barra. Baik, masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tetapi tadi kita sampaikan, jangan sampai nanti disalahpahami. Dalam kondisi normal, kita hidup normal seperti ini, maka loyalitas kita tunjukkan dengan taat kepada Allah dan tetap berbuat baik kepada siapapun, meskipun kepada orang-orang non-muslim, karena mereka di Indonesia ini tidak memusuhi kita, maka tidak boleh ada sikap-sikap yang buruk kepada mereka semua, karena ini kondisinya kondisi aman, damai, dan tidak ada permusuhan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, jamaah rahimakumullah. Jangan nanti disalahpahami. Jadi dibilang nanti kajiannya kajian radikal kita nih, Mohon maaf ini. Karena memang ini babnya ke arah sana, bab peperangan. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian beberapa peristiwa yang terjadi pasca perang Badar jamaah rahimakumullah, ada beberapa sariyah atau ghazwah, perang-perang yang terjadi sebelum nanti terjadi perang Uhud. Ada beberapa peristiwa, ada 5 perang, ada 5 perang melawan orang musyrik, 1 perang melawan orang Yahudi. Ada Yahudi berkhianat, namanya Yahudi Bani Qainuqa, yang nanti akan diusir oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah. Barulah setelah itu nanti terjadi namanya perang Uhud. Nah, di antara beberapa peperangan yang terjadi jamaah rahimakumullah, karena tadi kita sampaikan ini kekuatan kaum muslimin ini merupakan kekuatan baru di Jazirah Arab yang sangat diperhitungkan, sehingga ada kabilah-kabilah besar itu yang memiliki keinginan untuk menghancurkan kaum muslimin juga. Entah urusannya apa, urusan politik atau apa, kita tidak tahu, tapi mereka punya keinginan menyerang kaum muslimin. Di antaranya adalah yang terjadi kepada Bani Sulaim. Disebutkan bahwa setelah 7 hari, setelah 7 hari kepulangan Rasulullah SAW ke Madinah, dari perang Badar pulang ke Madinah, 7 hari kemudian terjadilah namanya perang Ma'ul Qidr melawan Bani Sulaim.
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 200 orang pasukan menuju ke perkampungan Bani Sulaim, karena Rasul mendengar informasi melalui intelijen beliau bahwa Bani Sulaim ini mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar untuk memerangi kaum muslimin. Karenanya sebelum mereka melakukan penyerangan, Rasul menyergap mereka terlebih dahulu, menjemput bola. Nah, ketika kemudian Rasulullah SAW menyongsong mereka, ya, maka mereka ini kemudian kaget dengan pergerakan kaum muslimin. Akhirnya mereka ini kabur, Pak, lari masing-masing ke atas gunung. Mereka orang Arab ini tinggalnya di antara lembah, ya, di lembah, di antara pegunungan. Jadi ketika kaum muslimin datang, mereka kabur, lari semua, kocar-kacir. Ya. Disitulah kemudian Rasulullah SAW, karena mereka sudah tidak ada, Rasul tidak mengejar mereka. Ya. Rasul hanya menangkap beberapa yang ada, di antaranya adalah penggembala onta. Ya. Nah, ditemukanlah di sana onta dalam jumlah yang cukup banyak, sekitar 500 ekor onta. Ya. Maka ini diambil 500 ekor onta ini sebagai harta ghanimah, rampasan perang. Maka Rasul pun membagikannya kepada para sahabat-sahabat yang mengikutinya, termasuk 1/5-nya diambil oleh Rasulullah SAW untuk dipergunakan kemaslahatan kaum muslimin, seperti yang sudah pernah kita jelaskan tentang pembagian ghanimah. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, perang yang kedua namanya Ghazwatus Sawit. Abu Sufyan, ini Abu Sufyan sekarang menjadi pemimpin Mekah, karena di dengkot Mekah semua sudah tewas. Abu Jahal, Utbah dan lain sebagainya, termasuk mertuanya Utbah bin Rabi'ah sudah tewas. Ya, maka yang dituakan saat itu tinggal Abu Sufyan saja. Maka Abu Sufyan ini dengan membawa dendam yang begitu luar biasa, dia berjalan melalui Najd, ya, menyusuri jalan sampai masuk ke perkampungan Bani Nadir di dalam kota Madinah. Maka Bani Nadir menyambut mereka, yaitu pimpinannya Salam bin Mishkam, yaitu pemimpin Bani Nadir. Maka Abu Sufyan disambut, diberikan makan. Bahkan Salam ini pemimpin Bani Nadir mengungkap semua celah-celah yang dapat dimasuki Abu Sufyan untuk mengalahkan kaum muslimin. Ini, jadi padahal kita tahu orang Yahudi ini sudah membuat perjanjian damai dan saling bekerja sama dengan kaum muslimin. Berarti ini mereka berkhianat ini. Dan begitulah watak Yahudi sepanjang sejarah. Ya. Jadi kepada Abu Sufyan dibocorkan banyak hal, sehingga akhirnya setelah itu Abu Sufyan ini dengan membawa sekitar pasukan yang cukup banyak, 200 pasukan berkuda. Ya. Ini berhasil kemudian melakukan penyerangan kepada kaum muslimin, membunuh 2 orang, membakar kebun kurma. Setelah itu mereka kabur, Pak. Disitulah Rasulullah SAW kemudian terkejut dengan peristiwa itu, maka beliau membawa 200 orang sahabatnya dari kalangan Muhajirin dan Ansar untuk mengejar. Tetapi nggak bisa, karena mereka sudah terlalu cepat kaburnya, karena sudah tahu jalan keluarnya. Apalagi mereka membawa kuda, dan mereka meringankan beban kuda mereka dengan membuang perbekalan makanan yang mereka bawa. Perbekalan makanan itu disebut dengan sawik. Apa itu sawik? Sawik adalah adonan gandum khintoh dengan gandum syair dicampur susu, madu, dan keju. Saya nggak tahu rasanya. Pokoknya itu makanan mereka. Ya. Itu dibuang sehingga mereka kudanya bisa lari sangat kencang. Maka kaum muslimin tidak berhasil mengejar mereka, musuh lolos, tetapi mereka membawa pulang tadi itu sawik-sawik yang dibuang itu mereka ambili. Itulah yang dibawa kembali ke Madinah dan dibagi-bagi di antara mereka, ya lumayan buat makan. Ya, karena kondisi ekonomi mereka saat itu juga belum membaik. Ini namanya perang Ghazwatus Sawik. Yang ketiga jamaah rahimakumullah ada namanya Ghazwatu Dhi Amr, perang Dhi Amr. Di mana Rasulullah SAW mendapatkan informasi dari intelijennya bahwa 2 kabilah, namanya kabilah Tha'labah dan Muharib, mereka berkumpul di bawah kepemimpinan Du'thur bin Al-Haris Al-Muharibi, ingin menyerang Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Lagi-lagi Rasul mengambil langkah cepat, maka beliau menunjuk Uthman bin Affan untuk sementara waktu memimpin Madinah. Lalu beliau membawa 450 pasukan kaum muslimin, ada yang menggunakan kendaraan, ada yang berjalan kaki, hingga akhirnya mereka, ya, kaum muslimin ini berhasil, ya, membuat pasukan musuh ini, 2 kabilah itu kocar-kacir, dan menangkap 1 orang namanya Jabbar bin Bani Tha'labah, termasuk pemimpinnya Du'thur. Ya, Du'thur ditangkap. Nah, Rasulullah SAW di sana tinggal sekitar mendekati 1 bulan di wilayah itu untuk mengkondisikan wilayah.
Nah, di saat itu ada peristiwa menarik. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin terkena hujan yang sangat lebat, sehingga Rasul itu pakaiannya dan semua kaum muslimin basah. Maka Rasul pun melepaskan pakaiannya, meletakkan pedangnya, pakaiannya dijemur, dan beliau duduk di bawah pohon atau rebahan. Du'thur, pemimpin dua kabilah tadi, datang mengambil pedang Rasul dan ditodongkan kepada Rasul. Lalu dia mengatakan, "Wahai Muhammad, hari ini siapa yang akan menyelamatkan kamu dari aku?" Rasul menjawab dengan tegas, "Allah." Maka tiba-tiba si Du'thur itu terjungkal ke belakang, Mbak. Lalu Rasul mengambil pedangnya, Rasul todongkan kepada dia, "Sekarang siapa yang menyelamatkan kamu dariku?" Ya. Maka Du'thur pun mengatakan, "Tidak ada, dan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi engkau adalah utusan Allah." Dia masuk Islam. Ketika dia balik kepada kaumnya mencaci dia, "Apa yang terjadi kepadamu?" Maka Du'thur menceritakan, "Ketika aku menodongkan pedang kepada Muhammad, tiba-tiba aku melihat sesosok bayangan yang tiba-tiba dia mendorongku ke belakang, maka aku pun terjatuh. Maka aku paham, itu pasti malaikat. Maka aku pun menyatakan diri masuk Islam." Lalu Du'thur ini mengajak seluruh kaumnya masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini luar biasa, kemenangan gemilang. Tentang peristiwa ini Allah menurunkan surah Al-Maidah ayat 11. "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah oleh kalian nikmat Allah kepada kalian. Ketika suatu kaum membentangkan tangannya kepada kalian, lalu Allah menahan tangan mereka darimu. Artinya menyelamatkan. Wattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Ini kemenangan yang luar biasa. Yang keempat ada namanya Ghazwatu Bahron atau Buhron, terjadi pada bulan Jumadil Ula, tahun ketiga Hijriyah. Jadi kalau Badar itu Ramadan, tahun kedua Hijriyah, ini perang Buhron atau Bahron terjadi Jumadil Ula, dan tahun berikutnya tahun ketiga Hijriah. Rasulullah keluar membawa 300 pasukan kaum muslimin sampai ke wilayah Buhron yang berada di antara Mekah dan Madinah, ingin memerangi Bani Sulaim. Tadi yang pertama, Pak. Yang pertama tadi kan kocar kacir. Nah, sekarang rupanya Bani Sulaim ini nggak kapok-kapok. Ya. Maka Rasul mendapati mereka sudah kabur lagi, bermencar. Fansarafa, maka kemudian Rasul pun tidak mengejar mereka, tapi Rasul kemudian kembali pulang ke kota Madinah setelah singgah di sana selama sekitar 10 malam. Jadi jamaah rahimakumullah, itu diantara perang-perang yang terjadi. Dan terakhir yang kelima adalah Sariyatu Zaid bin Harisah ila Qurdah. Rasul mendapat informasi ada rombongan Abu Sufyan ingin berangkat berdagang ke Syam. Dan mereka tidak lagi melalui jalur utama yang biasa dilalui, karena mereka sudah takut dengan kaum muslimin. Mereka sudah mencari alternatif. Mereka melewati jalur pesisir Najd dan seterusnya. Rasul dapat informasi karena mereka membawa harta yang cukup banyak. Ya, maka Rasul pun mengutus Zaid bin Harisah dengan membawa pasukan yang cukup banyak ya untuk mencegat mereka, hingga akhirnya Zaid ini berhasil melumpuhkan rombongan Abu Sufyan. Mereka kocar kacir dan hartanya berhasil diambil dan dibawa pulang ke kota Madinah, dan dibagi 1/5 untuk Rasul. Rasul itu berarti dibagi lagi untuk Allah dan Rasulnya, kaum muslimin, fakir miskin dan lain sebagainya. 4/5 dibagi kepada rombongannya Zaid bin Haritha. Begitulah jamaah rahimakumullah, di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi mengiringi terjadinya peristiwa perang Badar Al-Kubra yang begitu luar biasa. Semua prinsipnya sama, kemenangan itu datangnya dari Allah ya. Dan ketika kaum muslimin berjihad, berjuang adalah dalam rangka menunjukkan loyalitasnya kepada Allah. Mereka bukan berjuang untuk harta, bukan berjuang untuk tahta, bukan berjuang untuk meraih kemuliaan, bukan, tetapi berjuang untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan mengatur seluruhnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka